Jadi pagi-pagi kejang jam 5 ya kira-kira ya. Kejang tuh hari pertama. Ya saya pikir kan biasa aja gitu ya. Ternyata berulang kejang. Ya, lalu saya punya inisiatif sama ini bertiga malah berangkat ke Penang. Terus langsung di sana di MRI. Kayaknya ini cancer kayaknya. Tapi saya nggak tahu apa. Dia bilang ya kalau mau pasti ya di biopsi. Dia bilang. Udah saya bilang saya berobat di Jakarta aja deh. Nah setelah biopsi ya hasilnya langsung ini dia bilang glioblastoma. Grade 4 lagi. Ya kamu ini dia bilang harus radiasi selama 30 kali. Saya lihat-lihat di Google ini mana nih yang bisa pakai, kalau bisa jangan dioperasi itu. Ya udah saya coba ke sini ketemu dengan Dokter Novina. Dokter Novina masih ngajarkan, dokter ternyata Profesor Sutati itu ada di sini. Nah ya udah lanjut sampai sekarang. Selama saya raja di sini saya merasa nyaman ya. Karena satu waktunya tepat. Dan saya nggak nunggu lagi kan kalau udah habis dari radiasi kan ada tempat istirahat. Jadi istri saya juga merasa nyaman di sini. Ini suster-susternya juga ini meramah semua. Jadi saya merasa terima kasih juga semua. Selama radiasi belum pernah kejang, hanya gemetar aja. Gemetar-gemetar, kejangnya itu belum pernah. Sampai hari ini belum pernah. Lebih mendingan daripada dulu. Jadi traumanya hilang. Kan dia paling takut sama kejang. Jadi saya rasa sudah ada kemajuan banyak. Nama saya Ali Kusnadi. Yuningsih. Pertama kali gejalanya dia ini kejang. Jadi pagi-pagi kejang jam 5 ya kira-kira ya. Kejang tuh hari pertama. Ya saya pikir kan biasa aja gitu ya. Ternyata berulang kejang. Ya, wah ini saya pikir kenapa ini? Ya, lalu saya punya inisiatif sama ini bertiga malah berangkat ke Penang. Berangkat ke Penang, terus langsung di sana di MRI. Di MRI dia bilang ini ada sesuatu di otaknya, dia bilang begitu. Ada lesi kecil, dia bilang di sana. Ini bukan stroke, ini ada lesi, dia bilang sekecil. Cuma ini bukan di bidang saya, dia bilang. Dia dokter saraf kan, bukan di bidang saya. Nanti saya oper ke bedah saraf. Langsung dari bedah saraf itu bilang, kayaknya ini cancer kayaknya. Tapi saya nggak tahu apa. Gitu. Kalau mau, dia bilang ya kalau mau pasti ya di biopsi, dia bilang. Itu sudah pasti biopsi. Tapi saya bilang, udah saya berobat di Jakarta aja deh. Boleh nggak? Boleh, dia bilang. Boleh. Dia bilang, kamu serah nih, dia kasih datanya semua, dia kasih rekomendasinya. Nah, saya bawa, saya lihat-lihat di Google ini mana nih yang bisa pakai, kalau bisa jangan dioperasi itu. Nah, setelah biopsi ya hasilnya langsung ini dia bilang glioblastoma. Grade 4 lagi. Ya kamu ini dia bilang harus radiasi selama 30 kali. Nah, saya pulang. Kamu si Mandaya ini, dari Google, Pak. Saya bilang, ini dekat kok, ada radiasi juga kan? Udah pasti lebih enak di sini. Saya bilang, kan rumah saya kan dekat sini, metro sini, ya kan? Ya udah, saya coba ke sini, ketemu dengan Dokter Novina. Dokter Novina masih ngajarkan, dokter ternyata Profesor Sutati itu ada di sini. Udah, saya bilang udah, sama dokter aja, udah sama aja, saya bilang gitu. Nah, ya udah lanjut sampai sekarang, gitu ceritanya. Jadi di sini memang udah, dan selama saya raja di sini saya merasa nyaman ya. Karena satu waktunya tepat dan saya nggak nunggu, dan istri saya juga kalau suruh nunggu ini kan juga nggak tahan dia. Lagian kalau udah habis dari radiasi kan ada tempat istirahat. Jadi istri saya juga merasa nyaman di sini. Dan juga ini suster-susternya juga ini meramah semua. Jadi saya merasa terima kasih juga semua. Ya, jadi untuk berobat di sini saya dan istri saya merasa cocok sekali. Gitu. Efek sampingnya itu ya itulah lemas, gemetar, susah makan, terus ya biasalah. Mungkin efek-efek dari radiasi itu. Ya ada sih, cuma ya sedikit gosong aja. Oh iya dikit. Ya efek radiasi itu ya. Enak kalau apa aja gitu. Tapi selama itu kejangnya hilang. Selama radiasi belum pernah kejang, hanya gemetar aja. Gemetar-gemetar terus nggak. Tapi kejangnya itu belum pernah. Sampai hari ini belum pernah. Tremor aja. Gitu. Kalau dulu kan pasti seminggu pasti 2 kali. 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi sejak radiasi ini nggak pernah. Yang tadi saya bilang hanya tremor aja. Gemetar tapi nggak jadi. Gitu. Jadi saya rasa sudah ada kemajuan banyak.
lebih mendingan daripada dulu. Jadi traumanya hilang. Kan dia paling takut sama kejang. Kalau dia paling takut sekali dia sama kejang, karena kalau kejang dia tuh pasti dia lumpuh dalam 2 jam tuh nggak bisa jalan. Sampai sekarang kaki saya lumpuh yang kanan. Belum ini lagi kayak orang stroke. Bisa diseret tapi nggak bisa dijalanin. Bisa normal. Terus musiknya saya bilang jangan begini. Jadi saya kasih tahu, ya kan. Terus ini di bagian pinggang saya sakit, minta busa gitu. Jadi banyak sama suster. Musiknya yang slow gitu, jangan nggak yang gitu. Itu mah udah pusing tambah pusing, saya bilang. Itu mah musik anak muda, saya bilang. Saya mah yang slow, ya kan. Padahal dia ini suka dengan musik. Oh ya, kalau umumnya ada teman atau apa, saya pasti supaya ke sini. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, tempatnya nyaman, waktunya tepat, dan semuanya ramah-ramah gitu. Dan bisa diajak komunikasi.